Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat percaya akan adanya Tuhan. Pada kesempatan kali ini pula, dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah, kita akan berbicara banyak tentang prinsip-prinsip operasional dan piranti-piranti keuangan dalam perbankan syariah dan LKS. Apa saja prinsip-prinsip operasional yang ada dalam perbankan syariah serta LKS itu sendiri? Saya share screen-nya terlebih dahulu. Prinsip perbankan syariah itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi prinsip perbankan syariah itu adalah prinsip yang diajarkan oleh ajaran Islam dan sangat berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil ini, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Jadi munculnya bank syariah itu muncul juga prinsip bagi hasilnya atau disebut dengan mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Jadi keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya. Maka dari itu akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil. Lalu prinsip dasar operasional perbankan syariah. Di dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam atau bank syariah akan terdiri dari yang pertama sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Jadi sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasilnya sesuai dengan kebijakan investasi bank. Jadi ini sebagai penerima amanah. Itu prinsip operasinya fungsi dari bank syariah atau bank Islam. Yang kedua adalah sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana itu sendiri. Dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi itu sebagai pengelola investasi, sebagai penyedia jasa lalu lintas, dan yang terakhir adalah sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Ini fungsi opsionalnya. Jadi yang terakhir adalah mengelola fungsi sosial seperti zakat, penerima penyaluran dan kebajikan serta yang lainnya. Selanjutnya, dari fungsi tersebut maka produk bank syariah itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah prinsip mudharabah. Apa itu mudharabah? Perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau yang disebut dengan mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Jadi itu prinsip mudharabah artinya adalah antara sahibul mal dengan mudharib itu mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasilnya atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian
yang timbul adalah resiko pemilik dananya. Jadi yang menanggung resikonya adalah pemilik dana selama tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Ketika melakukan tindakan yang tidak amanah, maka kerugian ditanggung oleh mudharib seperti itu. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Apa mudharabah mutlaqah itu? Di mana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Sedangkan jenis yang lain adalah mudharabah muqayyadah, di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Jadi berbeda. Ini perbedaannya antara mutlaqah dengan muqayyadah. Mutlaqah itu mudharib diberikan kewenangan untuk sepenuhnya menentukan pilihan investasinya, sedangkan yang muqayyad adalah pihak sahibul mal yang menentukan arahan investasinya, sedangkan mudharibnya adalah sebagai pengelola atau pelaksana saja. Selanjutnya prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek. Jadi karena musyarakah itu adalah perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modalnya, maka bagi hasil dan kerugiannya ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Bagaimana dengan modalnya? Apakah harus sama? Tidak. Jadi semisal si A menyertakan modal 10 juta, si B menyertakan modal 5 juta. Jadi berapa nisbah bagi hasil yang akan dibagikan? Maka sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang selanjutnya adalah prinsip wadiah. Adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Jadi ini semacam tabungan kalau di perbankan, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan admin bank gitu ya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka wadiah itu bisa dibedakan menjadi dua, wadiah yadzamanah, wadiah amanah. Apa ini wadiah yadzamanah dan wadiah amanah? Wadiah yadzamanah yaitu penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk didaya gunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat yang diperlukan. Jadi yadzamanah itu penerima titipan boleh mengelolanya, sedangkan yad amanah adalah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendaya gunakan barang atau dana yang dititipkan. Jadi dana itu tetap atau barang yang dititipkan itu tetap tidak boleh dipergunakan atau dikelola oleh si penerima titipan. Itu namanya wadiah yad amanah. Kalau dalam perbankan syariah biasanya ditawarkan mau wadiah yadzamanah atau wadiah yad amanah ketika kita membuka rekening tabungan untuk pertama kalinya. Selanjutnya adalah prinsip jual beli al-buyu. Yang pertama adalah murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan selain secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran atau kredit. Jadi murabahah itu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jualnya yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Itu namanya murabahah. Semisal si A mengajukan pembiayaan barang televisi atau kulkas kepada bank syariah, maka bank syariah yang membelikan dan si pembeli atau si yang mengajukan pembiayaan murabahah kepada perbankan syariah mengetahui bahwasannya harga kulkas misal 2 juta plus ongkosnya 100.000 misal dan keuntungan bagi penjual ditambah 200 misal, jadi 2.300.000 yang diberikan kepada calon pembeli atau yang mengajukan pembiayaan dengan model akad murabahah.
Yang kedua adalah salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang yang diserahkan kemudian. Seperti ini online shop. Jadi pembelian barang dengan pembayaran di muka, pembayarannya di muka seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Lalu barang diserahkan kemudian dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Ini akad salam. Yang ketiga adalah istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap. Jadi bedanya dengan salam, kalau salam harus dibayar di muka, sedangkan istisna itu bisa dibayar di muka atau dengan bertahap atau dengan cara kredit, karena ini barangnya melalui pesanan dan memerlukan proses untuk pembuatannya, semisal lemari atau yang lainnya. Jasa-jasa. Ijarah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa, disebut ijarah muntahiyah bitamlik, sama dengan operating lease. Ijarah itu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Jadi akad sewa, ijarah. Wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai wakil untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Jadi wakalah ini mewakilkan, memberikan kuasa kepada pihak kedua, dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi dari pihak pertama. Kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, di mana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi atau garansi. Jadi berbeda dengan wakalah tadi, wakalah itu mewakilkan dari pihak pertama ke pihak kedua, sedangkan kafalah pihak pertama yang bersedia menjadi penanggung atas kegiatan dilakukan oleh pihak kedua dan pihak pertama yang mendapat imbalan atau fee tersebut. Soft, yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Soft ini adalah jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera atau spot tadi. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran qardul hasan, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Itu namanya qardul hasan. Selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman seperti riba, ihtikar atau penimbunan, penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya goror atau bersifat spekulasi. Lalu apa tujuannya? Tujuan LKS ini tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS atau bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya. Jadi bukan hanya itu, tapi bentuk sosialnya juga harus tertanam dalam LKS ini sendiri. Salah satu hal yang merupakan tulang punggung dari LKS adalah sistem loss and profit sharing, LPS. Sistem bagi hasil dalam akad musyarakah dan mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS, namun dalam praktiknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia. Sejak awal LKS ini dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, funding and lending-nya, agar terjadi interaksi dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Jadi penting ini, profit and loss sharing, keuntungan dan kerugian yang dibagi.
Resiko dalam sistem PLS ini paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma dan akhlak Islam dalam transaksi ekonominya dan dihinggapi mental reverse selection atau seleksi yang merugikan dan moral hazard. Artinya, seorang nasabah yang memiliki usaha dengan ekspektasi laba yang rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad mudharabah dan musyarakah. Sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat tinggi, maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan angka sharing hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan interest bank konvensional. Jadi ini disalahgunakan oleh masyarakat ketika menggunakan sistem PLS. Kendala lain dalam sistem bagi hasil ini, LKS dituntut menerapkan monitoring yang intensif kepada para nasabah, sehingga dengan demikian skema bagi hasil bisa dijalankan dengan baik. Di lain pihak, LKS pun belum memungkinkan untuk sepenuhnya mengembangkan sebuah sistem perjanjian yang memfasilitasi kemitraan ekuitas antara LKS dan nasabah, seraya tetap memonitor biaya pada tingkat yang cukup layak dan menghilangkan problem moral hazardnya yang muncul ketika ada informasi tidak simetris antara LKS dengan nasabah tentang laba usaha. Lalu adanya pengawasan yang intensif LKS kepada mitranya menyebabkan timbulnya opini bahwa standar moral yang berkembang dan dibantu di komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Jadi ini kendala dari penggunaan PLS dalam LKS. Lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syariah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syariah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Lalu istilah tata kelola syariah atau syariah governance dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan IFSB, Islamic Financial Service Board, sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah. Lalu tata kelola keuangan syariah itu menurut IFSB ialah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa, dan review internal kepatuhan syariah. Lalu lembaga keuangan syariah itu tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba, karena selain laba ada pula keyakinan bahwa ia kelak bertanggung jawab kepada Allah dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah ini yang paling penting. Jadi bukan hanya laba semata, namun suatu saat kelak akan bertanggung jawab kepada Allah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah. LKS harus menjelaskan operasionalnya sesuai dengan fatwa DSN MUI, jadi penting. Namun ternyata masih banyak praktik LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga menabrak batas-batas syariah. Harus sesuai dengan DSN MUI, namun yang kita temui masih menabrak dengan fatwa DSN MUI. Apa saja fatwanya? Misal yang pertama fatwa tentang murabahah kontemporer. Lembaga Fikih Nasional DSN di bawah MUI juga membolehkan akad murabahah. Sebagaimana dituangkan dalam fatwanya nomor 4 DSN MUI 4/2000 tentang murabahah menyatakan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Namun pada prakteknya kita temui perbankan dan LKS syariah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang. Hasilnya bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas secara terang. Jadi ini praktik yang kita temui di lapangan di perbankan syariah maupun LKS. Fatwa kedua tentang akad mudharabah atau bagi hasil. DSN MUI telah menerbitkan fatwa nomor 7 DSN MUI 4/2000 yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan syariah. LKS atau lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian. Penyedia dana ini menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Perbankan syariah maupun LKS yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa tersebut, sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan, modal dari perbankan syariah masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh walaupun ia mengalami kerugian usaha. Jadi sebenarnya ketika pelaku usaha itu yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah, ketika mengalami kerugian karena memang kalau jual beli ada pasang surutnya, namun
dia tidak lalai sebenarnya, ini sebenarnya adalah kerugian yang memiliki modal awal atau sahibul mal. Kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Namun prakteknya nasabah yang meminjam dana dengan akad mudharabah harus mengembalikan modal secara utuh walaupun ia mengalami kerugian usaha. Fatwa ketiga tentang gadai emas. Gadai emas ini merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya nomor 25 DSN UI 3 2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara dalam fatwa DSN nomor 26 DSN UI 3 2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas dinyatakan ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Namun LKS yang ada telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika LKS atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga safe deposit box atau SDB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu beberapa prinsip operasional dari bank syariah dan LKS yang sebenarnya masih ada beberapa praktik perbankan syariah atau LKS yang perlu kita benahi bersama dan kita berikan saran serta solusinya bagaimana agar tetap jalan pada on the track, tetap pada on the track-nya, tetap pada DSN MUI-nya, serta selalu menjalankan prinsip-prinsip syariah. Sekian dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.